Saya Syedibul Ikram. Saya Fajri Yanti. Saya Emiri Rizal. Video ini kami buat sebagai salah satu tugas mata kuliah kualitas air yang dibimbing oleh Ibu Lia Handayani SSIMT, Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Abulia Tama Aceh. Dalam melakukan setiap kegiatan budidaya ikan, ada beberapa kendala yang sering kita jumpai. Antaranya adalah rendahnya manajemen kualitas air. Hal tersebut dapat menimbulkan stres, memicu timbulnya penyakit, dan juga dapat menyebabkan kematian pada ikan yang dibudidayakan. Agar kualitas air tetap terjaga, dapat ada beberapa metode perlakuan yang bisa diterapkan dalam wadah budidaya air. Di antaranya adalah metode aerasi. Aerasi merupakan penambahan oksigen ke dalam air. Aerasi adalah suatu cara agar kadar oksigen dalam akuarium tetap terjaga, sehingga produktivitas ikan dan kualitas air menjadi lebih baik. Aerasi digunakan untuk meningkatkan oksigen terlarut agar dapat mengurangi kejenuhan gas dalam wadah budidaya ikan. Memilih metode aerasi ini karena yang pertama mudah dan sederhana. Dikatakan sederhana karena hanya menggunakan aerator sebagai penyuplai oksigen yang disalurkan ke dalam akuarium menggunakan selang aerasi dan ditambahkan batu aerasi yang berfungsi sebagai pemerat dan yang menghasilkan gelembung oksigen yang lebih banyak. Dan yang kedua, biaya yang digunakan murah. Selain memiliki kelebihan, metode aerasi ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya karena hanya menggunakan aerasi tanpa menggunakan penyaringan, maka kecerahan air yang didapatkan cenderung lebih rendah dan keruh. Hal ini disebabkan karena oksigen yang disuplai ke dalam akuarium dapat menggerakkan kotoran-kotoran yang ada di dasar akuarium naik ke permukaan dan terjadi secara terus-menerus, sehingga kecerahan air menjadi lebih rendah. Amonia, NH3N, dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Terdapat dua bentuk amonia di perairan, yaitu amonium yang dapat terionisasi atau NH4+, dan amonia bebas yang tidak dapat terionisasi atau NH3. Amonia bebas NH3 yang tidak terionisasi bersifat toksik bagi organisme akuatik. Kesetimbangan reaksi kimia antara keduanya tergantung pada kondisi pH serta temperatur. Terdapat dua cara proses penghilangan amonia di perairan. Yang pertama, melalui proses volatilisasi atau penguapan. Penghilangan amonia dapat terjadi secara fisika dan biologi. Secara fisika, amonia lepas dari sistem melalui proses volatilisasi atau penguapan. Hal ini terjadi karena tekanan parsial gas amonia di perairan melebihi tekanan amonia di udara. Proses ini optimum pada pH 9 atau lebih. Amonia juga dapat lepas ke atmosfer dengan meningkatnya kecepatan angin dan suhu. Cara yang kedua melalui proses nitrifikasi. Secara biologis, amonia hilang akibat proses perubahan bentuk atau imobilisasi amonia ke dalam biomasa dan oksidasi amonia menjadi nitrat. Dalam kondisi aerob, proses amonifikasi akan dilanjutkan dengan proses nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Nitrifikasi merupakan
proses penting dalam penghilangan amonia di perairan, dan ini sangat menguntungkan bagi perikanan budidaya karena amonia berpotensi beracun. Proses ini tidak dapat dilepaskan dari peran mikroorganisme. Oksidasi amonia menjadi nitrit dilakukan oleh bakteri dari genus Nitrosomonas, sedangkan oksidasi nitrit menjadi nitrat dilakukan oleh bakteri dari genus Nitrobacter. Adapun proses nitrifikasi ditunjukkan dalam persamaan reaksi sebagai berikut. Demikianlah video singkat manajemen kualitas air dengan menggunakan metode aerasi yang dapat kami buat. Kritik dan saran dari teman-teman sekalian sangat kami harapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum.